Halo sahabat UT, selamat datang di podcast Jelajah UT Season 4 bersama saya Mardika. Bersama kita sudah ada Ibu Lia Hairani sebagai narasumber hari ini. Nah teman-teman, Ibu Lia Hairani ini salah satu staff UT yang pasti sudah akan dikenal oleh teman-teman yang sering bermain ke UT, berjalan-jalan atau bersilaturahmi ke UT, bertemu dengan para frontdesternya UT di depan. Pasti sudah sering bertemu dengan beliau. Nah, khusus pada tahun ini beliau mendapat tugas tambahan yaitu sebagai penanggung jawab kemahasiswaan dan sebagai pembina ormawa. Nah, teman-teman, kita sapa Ibu Lia Hairani. Selamat siang Ibu. Siang Mbak Dika, kayaknya nggak panggil Ibu, ya masih muda. Masih muda, oke, kita panggil Kak Lia aja ya. Oke. Kak Lia ini sebenarnya rekan aktor saya nih di UT Pekanbaru ya. Kita bersama-sama di UT di lantai 2. Kalau teman-teman mahasiswa mau bertemu dengan beliau atau berdiskusi dengan beliau bisa mendatangi beliau di lantai 2. Nah, Ibu Lia nih, tadi saya udah cerita nih sama teman-teman ya, Kak Lia. Kak Lia di tahun ini mendapat tugas tambahan sebagai penanggung jawab kemahasiswaan dan sebagai pembina ormawa. Pasti viewers kita nih pada pengen tahu nih, pembina ormawa itu sebenarnya apa? Oke, jadi gini Kak, Ormawa itu singkatan dari organisasi mahasiswa, khususnya mahasiswa UT, karena kita kan lagi di UT nih ya sekarang. Nah, kalau Ormawa sendiri itu sebenarnya sebuah wadah yang sengaja dibentuk untuk sebagai pengembangan karakter, potensi, dan kemampuan mahasiswa, baik di bidang akademik maupun non-akademiknya. Jadi sebagai sebuah wadah bagi mahasiswa UT Pekanbaru ya? Iya, tepatnya UT Pekanbaru. Mungkin di universitas lain juga sama ya, ada berbagai macam organisasi kemahasiswaan. Nah, apa sih bedanya organisasi kemahasiswaan di kita ini di UT dengan organisasi kemahasiswaan di universitas yang konvensional? Kalau perbedaannya mungkin nggak terlalu banyak ya Kak, sama-sama berorganisasi, menyatukan banyak kepala dan pendapat. Cuman mungkin yang jadi perbedaan mencolok dengan mahasiswa UT yang notabene-nya kan mahasiswanya sifatnya mandiri, berada di lokasi yang jauh jaraknya. Mungkin kita dalam membentuk Ormawa ini pengurusannya juga berada di berbagai lokasi. Oh, ada di berbagai lokasi ya? Jadi membuat kalau kita mau rapat, mau apa tuh harus secara virtual gitu. Selain itu mungkin menurut saya nggak ada bedanya, semuanya sama, kita punya struktur organisasi yang sama juga dan punya SK yang kuat sebagai pembentukannya. Jadi secara mendasar Ormawa kita dengan Ormawa universitas lain yang konvensional, kita sebut saja konvensional ya, karena memang tidak banyak ya kampus yang menerapkan belajar mandiri seperti itu ya. Tapi tetap walaupun kita belajar secara mandiri dalam berorganisasi, kita mempunyai cara bagaimana supaya kita tidak berbeda, tidak jauh berbeda dengan teman-teman kita yang di universitas lain. Nah, kalian tadi udah cerita ya bahwa mahasiswa kita kan tersebar ya di seluruh Riau ya. Nah, kita udah baru maka tersebar di seluruh Riau. Ini memang terbuka untuk semuanya ataukah misalnya ada cabang-cabangnya lagi, atau misalnya satu Riau itu kita bergabung menjadi satu Ormawa atau bagaimana? Ya, satu Riau itu kita menggabungkan mahasiswa-mahasiswa itu memang satu saja Ormawa UT Pekanbaru yang beneran diangkat. Jadi mungkin teman-teman kalau ingin tahu, kita udah ada Instagramnya Ormawa UT Pekanbaru. Selain itu tidak ada organisasi lainnya yang naungan dari UT Pekanbaru sendiri gitu. Jadi baru Ormawa saja ya. Nah, seperti yang Kak Lia ceritakan tadi nih, Ormawa itu juga selain sebagai wadah bagi para mahasiswa untuk berkumpul ya, mungkin dia diharapkan bisa berkontribusi pada pengembangan karakter dan keterampilan mahasiswa di bidang akademik maupun non-akademik. Nah, sejauh ini nih Kak, apakah sudah ada kegiatannya gitu Kak untuk Ormawa di dalam bidang akademik ataupun non-akademik?
Nah, sejauh ini sebenarnya Ormawa ini ibaratnya masih bayi banget Kak di UT Pekanbaru karena kita baru proses pembentukannya. SK-nya juga baru keluar. Jadi kita masih dalam proses perancangan program kerja nih sekarang. Makanya bagi teman-teman mahasiswa mungkin bagi yang masih mau berminat masih dibuka karena masih program kerjanya masih dirancang kan. Jadi untuk pengurusannya juga masih bisa. Oh, masih bisa ya. Jadi dalam struktur organisasi mungkin ada yang masih belum terisi ya? Iya. Oh, begitu. Kalau gitu boleh saya simpulkan mungkin kita masih terbuka banget nih bagi teman-teman yang pengen bergabung dengan Ormawa, apakah itu sebagai anggota. Kalau anggota mungkin bisa bergabung kapan saja dan masih bisa juga terbuka sebagai pengurusnya ya? Atau apa namanya? Pengurus inti. Kalau Pengurus inti. mungkin sudah ada, sudah kita tetapkan Kak. Cuman kalau untuk mahasiswa baru atau yang berminat mungkin kita jadiin anggota dulu. Cuman kan periodenya kan selalu berubah-ubah ya Kak, gitu. Berdasarkan pengalaman nanti dan evaluasi pasti bisa diangkat jadi pengurus lagi. Oh, ya. Jadi ibaratnya adik-adik yang baru masuk ini mencari pengalaman dulu ya. Benar. Iya. Cari pengalaman dulu bersama kakak-kakak kelasnya, kemudian nanti pada saat pergantian periode bisa mungkin diangkat apabila memang baik ya kerjanya. Oke, saya pengen nanya nih satu lagi. Kita kan memang agak sedikit beda ya mahasiswa kita belajarnya. Kita secara daring ya kebanyakan, kemudian belajar mandiri, kemudian juga jarang bertemu ya, mungkin dengan dosen jarang bertemu, dengan para staf juga jarang bertemu. Apa sih tantangan yang terbesar yang mengelola sebuah Ormawa, organisasi mahasiswa yang biasanya kalau saya dulu lagi kuliah nih Kak dia benar-benar setiap hari bisa ketemu dengan teman-teman. Jadi kalau ada apapun, masalah apapun kita bertemu, bergabung di sekretariatnya gitu ya, bersama-sama langsung dibicarakan pada saat itu juga nih. Apa sih gimana ya tantangan utama Ibu Lia bisa menyatukan para mahasiswa sementara kita ini berbasis jarak jauh nih? Iya, mungkin tantangannya itu beratnya karena jauh-jauh ya kan Kak jaraknya. Mungkin kalau untuk mau memutuskan suatu permasalahan atau membuat sebuah keputusan itu kita harus rapat. Nah, rapat tuh harus benar-benar diagendakan jauh-jauh hari dulu. Karena kan via daring ya Kak, Zoom, Meet atau sebagainya. Nah, itu mungkin salah satu tantangan terbesarnya. Harus terstruktur, terjadwal gitu ya. Betul-betul agendanya Ibu ya. Iya benar. Nah yang kedua mungkin karena fleksibilitas dari mahasiswa UT dari beragam usia. Kalau kita mungkin dulu saat kuliah di konvensional kita tuh hampir sama usianya semua ya Kak ya. Jadi kadang tuh cara pandang kita juga hampir sama. Nah sekarang ini mahasiswa UT ini ada yang sudah berumur 20-an, 30-an. Nah, cara menyatukan pendapat mereka dengan background mereka masing-masing yang lumayan jauh itu juga merupakan tantangan. Oh ya, itu yang tantangan yang memang ya kalau misalnya UT ini kan mahasiswanya beragamnya dari berbagai generasi ya. Mungkin kita menghadapi sekarang teman-teman banyak yang Gen Z ya. Benar. Ya, nanti juga nggak menutup kemungkinan yang milenial masih ada. Masih eksis banyak kok. Yang Gen X ya atas itu. Gen X kayaknya sudah tidak lagi. Tapi masih ada, cuma mungkin belum ikut Ormawa ya. Karena kamu mau ikut juga masih boleh. Masih boleh. Ya mudah-mudahan Ibu Lia bisa menjaga kekompakan ya komunikasi lintas daerah, mungkin juga nggak cuma usia ya Bu ya kan, di berbagai daerah juga beda wilayah kita kan, mungkin di sini beda dengan di Meranti, mungkin berbeda dengan di Pasing dan berbeda dengan di Bagan Batu misalnya ya. Nah kita kan sebuah organisasi yang dinaungi oleh Universitas Terbuka nih ya. Sejauh ini dukungan apa saja sih yang udah diberikan sama pihak UT? Nah seperti yang tadi udah dijelasin juga Kak, karena kita masih bayi banget, dukungannya mungkin dalam proses pembentukannya semuanya saat pembuatan SK kita sangat dimudahkan oleh UT Pekanbaru karena mereka benar-benar mendukung adanya Ormawa ini. Namun kalau untuk kedepannya
setiap kegiatan kemahasiswaan ini itu langsung nanti biayanya dari WR2. Oh iya. Nah, dan dari WR2 bagian keuangan dan juga benar-benar di-ACC oleh kemahasiswaan langsung gitu. Jadi untuk misalnya kita ada kegiatan, kita lapornya ke bagian kemahasiswaan UT Pusat, kemudian UT Pusat disposisikan ke bagian keuangannya gitu. Tentunya mungkin melalui proposal gitu Iya, ya. benar. Jadi bisa diajukan kegiatannya didukung oleh UT, tapi mungkin juga dengan proposal yang memadai mungkin Bu ya. Dengan sesuai karakteristik yang dibutuhkan ya mungkin. Sesuai dengan yang dibutuhkan. Nah, kami berharap nih banyak ya di Masalah karena UT sendiri adalah salah satu universitas yang memiliki jumlah mahasiswa yang paling banyak ya di Indonesia. Nah, kalian ini satu pertanyaan terakhir nih, bukan satu pertanyaan terakhir ya, mungkin satu pernyataan terakhir dari podcast ini. Boleh nggak kalian nih kasih pesan buat mahasiswa baru supaya bisa bergabung dengan kita? Mungkin baik mahasiswa baru atau mahasiswa lama juga mungkin ya, ada banyak yang belum tahu. Boleh dong kita cek. Oke deh, untuk mahasiswa baru maupun mahasiswa yang ongoing, yuk kita gabung dengan Ormawa UT Pekanbaru karena di dalamnya itu sangat banyak manfaatnya ya. Misalnya pengembangan soft skill teman-teman dari segi leadership, komunikasi dan lain-lainnya. Tapi yang paling penting adalah interaksi dengan antar mahasiswa. Dengan mahasiswa UT yang online, yang kadang nggak tahu teman-temannya siapa, dengan masuk ke Ormawa kita punya banyak jaringan. Oke, terima kasih atas kehadirannya hari ini Kak Lia ya. Teman-teman di rumah atau dimanapun Bapak berada, terima kasih sudah menyimak jelajah UT. Jika ada masalah jangan galau, konsultasikan ke Halo UT 1524 atau kontak WA pelayanan kami di 0821 239 1616 atau 0852 4388 1616 atau teman-teman bisa datang langsung ke kantor UT Pekanbaru, Jalan Arifin Ahmad, nomor 111 Pekanbaru. Nah, jangan lupa juga follow Instagram, TikTok, dan Facebooknya UT Pekanbaru di @UT_Pekanbaru tanpa spasi. Ya, kemudian jangan lupa subscribe juga YouTube-nya UT Pekanbaru TV. UT Pekanbaru, semoga percaya Ibu Lia, Universitas terbuka, making higher education open to